biar enak aja langsung ngomongin gitu kan ya. Biar kita tahu juga semua masalahnya. Jadi jangan sampai ada miskom lagi. Halo teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Mikkel sebagai moderator podcast Dhamma Wadana kali ini yang akan menemani kalian yang sedang menyaksikan podcast kali ini selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini pasti kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih. Kita coba kenalan singkat dulu deh. Di sini ada Kojaya, kemudian ada juga Cimei. Sebelum kita perkenalan narasumber lebih dalam lagi, aku mau minta password dulu ke narasumber. Kalau aku bilang podcast Dhamma Wadana, maka narasumber harus menjawab dengan keren, luar biasa, semangat. Gitu. Oke. Podcast Dhamma Wadana, Keren, luar biasa, semangat. Guys, keren. Gila, narasumber kita keren banget kan? Nah, mungkin dari yang nonton nih ada yang belum kenal nih. Siapa nih Kojaya sama Cimei? Mungkin boleh perkenalan dulu lengkapnya dari Kojaya. Silakan kok. Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Jaya Gata Saputra, selaku koordinator bidang 5 di Regional Kemanggisan. Wih. Boleh lanjut Cimei. Oke, halo semuanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, aku Miliani Dasmianti. Aku selaku Sekretaris Umum dan juga Sekretaris Area Kemanggisan di periode ke-34 ini. Wih. Kita kedatangan anggota-anggota inti dari regionalnya masing-masing dan ada sekretaris umum juga yang datang. Kalau boleh tahu nih Ci, tugas-tugas dari sekretaris umum tuh apa tuh? Mungkin ada yang penasaran juga, ngapain sih sekretaris tuh? Oke, sebenarnya kalau tugas Sekretaris Umum ya seperti sekretaris in general ya. Kayak ya nggak jauh-jauh hubungannya sama dokumen, sama surat-surat, bikin MOA, Propo, LPJ, ya seputaran itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang cinta-cintaan. Aduh. Kan di dunia kita membutuhkan cinta dari yang tepat gitu. Tapi kita nggak tahu orangnya tepat atau enggak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke pertanyaannya. Oke, yang pertama deh. Ini yang paling mendasar dulu. Oke. Kita mulai dari Kojaya dulu kali ya? Boleh. Menurut Kojaya, cinta itu apa sih? Cinta itu ya bukan hal yang bisa kita lihat gitu loh, tapi bisa kita rasakan kan. Itu cinta tuh kalau menurut aku sendiri bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat tuh kayak apa ya? Bisa dibilang kayak astral lah, tidak ada bentuk fisiknya kan. Tapi mau gimana pun juga kalau disuruh deskripsiin tuh susah sih. Ya yang kalau bisa aku deskripsiin paling kayak cinta tuh menurut aku kayak perasaan seseorang gitu loh. Mau ya nggak bisa susah sih deskripsinya ya. Ya pokoknya cinta gitu lah, ya, rasa cinta sayang lah. gitu ya. Rasa sayang. Iya. Yaudah mungkin Cimei bisa melengkapi jawaban dari Kojaya gitu. Ini sebenarnya pertanyaan dejavu ya. Aku pernah tanya juga nih sebelumnya di podcast di podcast sebelumnya juga. Dan sebenarnya aku bingung jawabnya gimana. Tapi karena menurutku ya kan sesuai sama ajaran guru kita nih, sama ajaran Sang Buddha, kalau cinta itu tuh luas. Ya kan, kita kenal cinta itu sebagai metta, cinta kasih yang universal, nggak terbatas untuk siapa gitu, maksudnya bisa untuk teman kita, keluarga, pasangan, atau bahkan ke makhluk-makhluk lain nih gitu, baik itu hewan ataupun lainnya ya kan. Jadi kayak kalau misalnya disuruh definisiin susah sih, tapi mungkin kalau misalnya cinta tuh kayak kamu udah bisa menempatkan orang itu di atas dirimu gitu loh. Kayak kamu mau berkorban untuk dia. Mungkin kayak gitu. Oke, berarti cinta tuh kayak suatu perasaan yang ada tapi susah untuk deskripsikan Betul. gitu ya. Oke. Tapi berat ya bro, udah bawa ajaran Buddhis Oh iya banget. dong, harus. Oh iya, kan kita di podcast ini. Di V Podcast. Oh, Iya. Kita kan murid Sang Buddha nih. Baik. Oke, kalau gitu kita lanjut deh ke pertanyaan 2.
Sekarang kita mulai dari Cimei dulu. Kalau menurut Cimei, lebih baik dicintai atau mencintai? Bisa pilih dua-duanya nggak? Bisa, tapi tapi coba Oke. jelaskan. Iya sih, Kenapa tuh? pasti semua, menurutku ya, rata-rata pasti semua orang pilih mau dua-duanya dong. Mereka kalau mereka mencintai, mereka juga mau dicintai balik. Itu udah suatu hal yang ya semua orang maunya gitu lah. Karena kalau misalnya kayak mencintai doang, mencintai asik juga sih. Cuman kalau misalnya kamu mencintai tapi nggak cintai balik kan kayak capek ya. Betul. Ya kan, kayak mencintai sendirian gitu. Tapi kalau misalnya kamu dicintai tapi kamu nggak bisa kasih feedback ke orang itu, mungkin kamu juga bakal ngerasa guilty gitu. Jadi ya better saling ya dua-duanya gitu, ada apa sih timbal baliknya gitu, kayak gitu. Oke. Mungkin boleh Coach. Oke, agak berat ya. Tapi kalau menurut aku apa ya? Kalau secara pribadi pasti tetap orang juga aku juga pasti milik ya mau dua-duanya. Karena mau bagaimanapun juga kan kita melakukan apapun tuh pasti ada mengharapkan feedback juga kan. Kayak nggak mungkin dong kita mencintai tanpa dicintai terus kayak kita terus-terusan melakukan hal itu. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, aku pasti bakal pilih mencintai. Kenapa? Karena kita akan lebih nggak enak ketika kita dicintai tapi kita ngerasa kayak kita nggak bisa ngebales cinta dia gitu. Yang ada malah jadi merasa terbebani gitu. Kalau aku sendiri makanya aku ngerasa kayak aku lebih baik mencintai karena ya udah biarkan aku yang mungkin bisa dibilang kalau kita mencintai tanpa dicintai kan kayak orang menderita gitu kan, kayak aduh sakit banget sih gitu. Tapi lebih baik aku begitu dan ngelihat dia bahagia walaupun sama orang lain. Waduh, deep banget. Iya, aduh. Ini baru pertanyaan kedua. Wow, oke. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan 3. Apa sih hal yang paling seru dari jatuh cinta tuh? Apa yang paling seru? Boleh, coba dulu, Ci mau. Oke, boleh aku ya. Cimei. Yang paling seru ini pasti aku yakin semua orang jawabannya sama sih. Ya pas PDKT. Aku yakin teman-teman yang nonton juga pasti setuju. Soalnya pas PDKT itu kan masa-masa yang kayak ada butterfly-nya, masih kayak malu-malu, shy kalau mau ketemu, terus chatnya dibales, lihat notif tuh senangnya minta ampun, padahal cuma dibales iya doang atau apa, tapi kayak senang aja gitu. Jadi benar-benar rasanya kayak ada butterfly di mana-mana, itu sih. Pas lagi indah-indahnya PDKT. gitu ya. Betul. Iya. Kalau dari Koko? Sebenarnya aku mau bilang jawaban aku sama kayak Mei, cuman ya udahlah ya kita gini ya. Ya sama sebenarnya kayak Mei, benar, kayak menurut aku juga masih paling indah pas PDKT. Kenapa? Karena kayak perasaan kita itu kayak perasaan cinta itu baru tumbuh dan benar-benar kayak masih fresh banget gitu kan. Iya. Kayak lagi membara-membaranya. Wah, kayak si ini mau pergi nih aku anterin gitu loh. Kayak ya gitu deh, kalau menurut aku pasti PDKT nih masa-masa paling berbunga-bunga, kayak masih semangat-semangatnya ketimbang ketika kita udah menjalani hubungan ya udah kita gimana caranya manage itu kan kalau ketika udah mencapai hubungan. Tapi kalau masih PDKT tuh kayak nggak pikirin deh, yang penting mau dapat apa, mau jadi apa enggak, yang penting senang-senang aja gitu. Iya, betul. Oh, sama paling kalau pas PDKT itu masih yang dikasih lihat kan yang baik-baiknya doang ya, masih yang manis-manisnya iya gitu. Jadi kan masih kayak gitu. Kalau nanti kalau misalnya udah jadi baru kan yang jelek-jeleknya kelihatan gitu. Agak ditekan ya. Jadi enggak gitu, tapi kan maksudnya in general semua pasti kayak gitu. Kayak pas PDKT tuh yang baik-baiknya, yang manis-manisnya dulu kasih lihat biar jadi gitu. Oke. Karena kalau jaim terus capek juga gitu. Betul. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut. Momen ngedate yang paling indah dan berkesan gitu. Apa tuh? Mungkin dari Cime dulu deh. Gantian dong. Oh, boleh. Ya udah, Deko Jaya. Dari awal ya. Yeah. Jujur aku orangnya bukan orang yang romance gitu, bukan orang yang romantis. Tapi kalau dibilang date yang berkesan ya susah juga sih. Aku bukan tipe orang yang kayak senang-senang keluar-keluar gimana-gimana. Aku lebih ya udah yang penting mau kemana pun, mau ngapain pun ya udah yang penting sama dia gitu kan. Kalau dibilang momen date yang paling berkesan, aku kayaknya nggak sampai kepikiran sih, nggak tahu juga kalau ditanya begitu, nggak tahu lah. Oke, love language-nya quality time. Ya sebenarnya kalau dibilang love language quality time enggak banget Lebih juga aku sih. yang quality time.
kok gitu? Kan aku yang ditanya. Oke, sorry ya. Silakan, silakan. Oke. Ya udah, sekarang boleh Ciwei. Oke, aku sebenarnya ngedate yang paling berkesan. Sebenarnya ini dibilang ngedate juga enggak ya. Tapi ada momen waktu itu kami rame-rame bersepuluh bareng Cici Koko yang lainnya juga. Itu kami jalan-jalan ke Bogor sama ke Puncak. Nah, menurut aku itu berkesan banget sih. Soalnya kayak ya seru aja kan. Terus maksudnya aku bisa spend time bareng dia, tapi bisa bareng sekaligus juga spend time bareng teman-temanku gitu loh. Jadi itu sih yang paling berkesan menurutku sejauh ini. Oke. Kemudian sebutin wishlist bareng pasangan deh. Mau diskusi dulu nggak apa-apa? Aku sih nggak ada ya. Iya. Nggak ada? Nggak ada. Kita udah discuss ini sebelumnya. Terus dia Apa nggak gitu ada. nggak ada? Iya. Aku sih emang nggak ada sama sekali karena aku kayak aku ngelakuin apa yang aku mau sekarang ya aku langsung lakuin. Aku tipe orangnya yang nggak mikir 2 kali. Let it flow ya? Ya begitu aku udah, oh aku mau ini, ya udah ayo kita jalan gitu loh. Tapi yang kayak banyak planning aku sih. Ya terus nggak kesampaian. Iya. Terus marah-marah. Enggak, jangan fitnah ya. Tolong jangan buka kartu di sini. sorry. Oke, dimaafin. Iya. Wishlist. Soalnya ya wishlistnya nggak yang gimana ya. Emang kayak ya pergi kayak ke. Aku pengen itu sih kayak apa sih? Ini balik lagi ya. Ini aku pernah ngomongin juga pas di podcast ya bareng yang sebelumnya. Ini jawabannya masih sama. Apa tuh? Lihat City Light gitu-gitu. Ini masih sama. Terus kayak ke pantai gitu-gitu sih sebenarnya. Kayak ya pokoknya intinya pergi aja sih karena aku kan ya tadi love language kan quality time. Jadi intinya aku suka kalau misalnya kayak pergi ngabisin waktu bareng kayak gitu. Oke, mungkin dari tadi Cimai ngomong podcast sebelumnya itu mungkin penonton juga ada yang belum tahu nih podcastnya sama siapa. Boleh dikasih tahu sama siapa Cimai? Oke, itu podcastnya sama Henry. Jadi kalian juga jangan lupa ya nonton yang itu biar bisa tahu nih perkembangannya dari podcast sebelumnya ke podcast yang sekarang. Iya, jadi Cimai itu udah 2 kali ikut podcast Divi Podcast ini gitu. Jadi mungkin nanti abis dari sini boleh ke yang video yang sebelum-sebelumnya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjaga hubungan agar tetap sehat gitu? Waduh. Makan sayur yang banyak. Waduh, itu bukan hubungan yang sehat. Oh, itu beda ya? Badan yang sehat. Oh, itu badan yang sehat. Oke. Siapa dulu nih? Kamu mau jawab duluan nggak? Boleh. Ya udah. Boleh. Oke. Jadi kalau menurut aku sih kayak kalau menjaga biar sehat tuh maksudnya kayak nggak toksik kan? Iya. Ya kalau dibilang nggak toksik kita juga nggak bisa ngatur kan karena sewaktu-waktu juga di mana ya kalau namanya orang emosi entah lagi berantem itu pasti adalah sesekali kayak lakuin itu. Cuman kalau biar menjaganya berarti mencegah kan kayak Preventif ya. ya Betul. jadi nggak ini sih menurut aku nggak bisa dibilang harus gini karena setiap situasi kondisinya pasti bakal beda-beda cara pencegahannya. Kalau dibilang umumnya biar kita nggak toksik sih ya kayak jaga bahasa gitu-gitu sih, kayak ya saling menghargai lah, kayak saling percaya aja juga. Jadi jangan sampai kayak si ini mau keluar sama si ini, wah jadi was-was kan, jadi takut selingkuh lah, takut apa enggak. Itu sih kayak gitu kan bisa memicu kayak apa sih gitu, ya gitulah. Posesif yang berlebihan gitu ya. Kalau dari Ciwei? Aku sebenarnya sama karena inti yang mau aku omongin itu tadi udah diomongin sama Jaya. Intinya itu menurutku tuh saling percaya sama saling menghargai. Jadi kan as a partner itu harus saling menghargai, kayak jangan egois, jangan maunya cuman kemauan kalian doang yang dituruti, jangan maunya kalian doang yang di ngertiin, tapi kan juga harus ngertiin partner kalian. Terus ya harus saling percaya juga, karena kalau misalnya udah nggak percaya ya itu udah kedepannya juga udah bakal ngejalaninnya juga udah pasti nggak sehat gitu. Intinya itu sih, percaya sama saling menghargai. Oke. Gitu. Berarti percaya sama percaya itu emang sangat penting dalam suatu hubungan gitu ya. Betul. Oke. Kemudian boleh nggak sih pasangan kita foto sama lawan jenis gitu? Ini foto dalam berbagai konteks deh, nggak apa-apa. Oke. Kalau foto sama lawan jenis maksudnya berdua? Iya, kita coba omongin berdua deh.
Anggap foto berdua sama lawan jenis. Menurut aku oke. Karena ya udah, cuma foto doang kan. Selama fotonya yang nggak yang kayak macam-macam juga. Ya, masa lu ibaratnya kamu sorry lupa. Masa kamu kayak udah punya pasangan, kayak ya udah tahu diri sendiri kan, kayak kalau dibilang jatuhnya apa, toleransi ya. Ya kalau jatuhnya toleransi menurut aku sih ya gini deh, umpamanya kamu punya pacar terus kayak terus kamu diajakin foto sama lawan jenis. Menurut kamu kalau pacar kamu diajakin foto sama lawan jenis juga, kamu marah apa enggak? Segitu deh batas toleransinya gitu menurut aku. Jadi batas toleransi itu diri sendiri dari gitu. Diri sendiri aja, kayak menurut kamu segimana. Dan kalau aku sendiri foto oke, tapi jangan kayak yang gaya misalkan aneh-aneh kayak lope-lope apa gitu kan, kayak ya kita juga bingung dong. Lah, ini pacar aku, sorry. Pacar aku kok lope-lope sama orang lain gitu kan. Ya gitu kan. Iya sih. Oke. Kalau Cimi? Aku ya berarti sekarang ya. Iya. Aku juga sebenarnya fine aja. Ya sama ya sebenarnya. Fine aja as long as emang masih normal aja, nggak yang Batas wajar. ya aneh-aneh, terus nggak yang apa ya namanya, konstan, apa sih, bukan konstan ya, kayak Konsisten. konstan kan diem doang ya. Tugasku nih membenarkan kata-kata dia aja. Konstan itu diem doang ya, maksudnya kayak fotonya terus menerus gitu loh, terus menerus dengan orang yang sama gitu ya gitu, terus kayak pokoknya tiap momen foto dalam gitu. konteks apapun gitu ya misalnya. Iya, terus ya pokoknya intinya fine aja selama memang itu masih wajar gitu loh. Karena kayak menurutku nggak mungkin juga kita harus kayak pokoknya kamu gak boleh ya foto sama lawan jenis atau apa. Maksudnya kita makhluk sosial ya kan, kayak ya apa namanya, di kuliah pun kita pasti punya teman lawan jenis, nanti kita kerja pun lawan jenis. Memang ada situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk foto berdua atau apapun lah itu, kayak gitu sih menurut aku. Iya sih, aku juga setuju banget, soalnya kan Cime sama Ko Jaya juga ketua divisi masing-masing gitu kan, pasti banyak yang ya pokoknya intinya terkenal lah di KMBD gitu, pasti banyak yang mau foto-foto juga gitu kan, nggak mungkin nggak dibolehin ya. Siap. Berarti kalau aku foto sama yang sesama jenis gitu lope-lope nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asal jangan keterusan aja. Love you Henry. Wah, aduh, itu dapat salam. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut. Kalau pasangan liburan keluar kota nih, bareng temen-temennya, boleh nggak? Ini siapa yang jawab duluan? Boleh, siapa aja yang mau? Dulu lah, Mei. Boleh. Ini rame-rame atau berdua doang? Rame-rame. Kalau berdua mah pasti nggak boleh dong. Apalagi kalau lawan jenis. Kalau rame-rame, boleh sih. Baik lagi ya. Sebenarnya kayak aku Kok ragu gitu? kalau memang itu suatu yang harus, kayak itu memang kayak suatu pekerjaan atau apapun yang memang mewajibkan, mengharuskan dia untuk pergi, ya silakan pergi. Ya balik lagi, yang penting bisa tahu diri gitu. Tapi kalau misalnya kayak jalan-jalan, ya aku ikut sih. Oke. Siap. Kalau dari Ko Jaya gimana? Oke, apa ya? Tadi aku udah kepikiran. Kalau dari aku, kalau jalan-jalan, itu tadi jalan-jalan apa sih? Jalan-jalan Ya, keluar pergi. kota. Ya pokoknya keluar kota bareng ya. temen-temen. Bareng temen, oke. Kalau aku, yang penting teman-temannya ya udah, aku udah kenal gitu loh, kayak oh si orang-orang ini, kayak orang-orang ini kan aku udah pernah, kayak udah kenal aja, yang penting kan. Jangan sampai kayak orang-orang ini aja aku nggak kenal. Gimana mau kita ini kan, kita juga takut gitu kan. Ya sebenarnya bukan takutnya, jatuhnya berarti bukan posesif ya kalau yang ini. Takutnya kayak takut ini kenapa-napa nanti dia gimana nih. Iya. Was-was. Ya oke sih kalau menurut aku. Gak apa-apa gitu Iya. ya. Oke. Kemudian misalkan Ko Jaya sama Cime nih dihadapkan dengan situasi di mana kalian harus LDR, itu kira-kira gimana cara kalian memaintain relationship kalian? Siapa Boleh. jawab duluan? Kamu mau aku? Oh, Atau kita sweet? Aku. Masa sweet? Yaudah, Lama nih. yaudah, yaudah, Boleh yaudah, sweet, yaudah. boleh sweet. Lama Sekali. Sekali gak apa-apa.
Ya, terus. Ya. Aku dulu. Oke, aku dulu. Maintenance kalau lagi LDR ya. Ya kalau LDR paling maintenance-nya kayak pasti nanti jadi ujung-ujungnya sering fit call lah, nggak mungkin nggak ada sama sekali interaksi kan. Terus ya udah mau bagaimanapun juga yang penting balik lagi sih kita tetap kayak trust each other aja, kayak tetap percaya aja. Saya percaya sama pasangan masing-masing, kan kita juga udah komitmen dari awal ketika kita memulai suatu hubungan nih. Ya udah kalau mau LDR ya mau gimana, kan bukan karena kita yang mau tapi emang karena situasi dan kondisi keadaan yang ini. Oke, kalau aku jujur aja aku sebenarnya nggak pernah LDR, jadi aku nggak tahu ya gimana. Cuman mungkin ya itu sih ya komunikasi, kayak tetap harus kabarin. Terus walaupun misalnya emang anggapnya ya kita LDR karena harus sekolah atau kerja, berarti kan pasti kayak siangnya sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Betul. Ya itu tetap harus malamnya tuh kayak luangin waktu gitu loh, kayak chatting, telepon, video call, apapun, menceritain misalnya keseharian tuh ngapain aja. Terus saya tuh saling percaya juga, karena kalau misalnya nggak saling percaya kan berarti kan kayak apa sih, anxiety terus ya, yang kayak nanti dia ngapain ya di sana gitu. Overthinking terus. Iya, overthinking ya, macam-macam ya dia di sana gitu. Jadi ya itu sih intinya, komunikasi aja biar masing-masingnya juga nggak overthinking, mikir yang aneh-aneh gitu. Oke, berarti yang penting punya kesadaran masing-masing batasnya gitu ya. Betul. Oke. Kemudian hubungan yang toksik itu kayak hubungan gimana sih menurut Cime, kan kau jaya tadi udah. Hubungan toksik itu yang gimana? Contohnya. Yang bikin kamu ngerasa sesak di dalamnya. Ini bukan sesak yang kayak gitu ya. Tapi maksudnya kayak Asma tuh gue liat. Covid ya. Aduh. Selesai. Sorry ya. Kayak kamu nggak punya ruang untuk dirimu sendiri gitu loh. Kayak pergerakan kalian tuh terlalu dibatasi gitu. Ya, jadi kayak kan nggak punya space buat diri kalian sendiri. Itu sih yang lumayan toxic menurut aku. Salah satu contohnya ya. Sebenarnya masih banyak contohnya, cuma salah satunya itu. Oke, kalau dijelasin semua takut ini Iya, ya. nanti habis durasinya. Iya. Kan? Yaudah, boleh dari kau jaya. Aku ya. Iya. Kalau dibilang durasinya takut habis, jadi aku simple ya. Satu hal aja sih Apa tuh? yang bikin toksik menurut aku. Ya jangan pernah menuntut pasangan. Ya itu. Nuntut Jadi pasangan. ya udah, ketika kita memulai suatu hubungan, ya aku tipe orangnya. Kalau aku nggak bilang orang lain deh. Aku sendiri, aku tipe orangnya ya udah. Kalau aku udah komit, aku ajakin dia kayak pacaran apa. Aku tuh tipe orang, aku ngomong ya aku suka kamu apa adanya. Jadi ya jadi diri kamu aja sendiri, nggak usah yang mau berubah, mau gini mau gitu, nggak usah. Gitu loh. Karena ya aku gimana ya, pola pikir aku suka sama dia ketika ya udah, yang bikin aku suka sama dia ya mungkin karena keseharian aku sama dia gitu kan, awal-awal begini. Ya berarti sampai akhir pun ya itu yang aku sukain. Masa aku harus nuntut kayak dia, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadinya kan toksik ya, jadi mengatur jatuhnya. Iya sih. Kenapa? Berat banget ya? Ya, Sorry. Ini berat banget ya? bingung juga ini. Jadi speechless. Terlalu Oke. deep. Ya. Ya udah, kalau gitu kita lanjut aja deh. Boleh. Pas lagi berantem nih, biasanya apa yang Koja sama Cime lakukan untuk baikan gitu? Mau kamu dulu atau mau aku dulu? Berdua aja gimana? Nggak bisa dong. Oh, kalau nggak Oh, udah, barengan. ini mencari solusi bukan berantem. Oke. Ya. Oke. Sorry. Aku dulu ya? Udah boleh. Oke. Kalau dari aku, ketika berantem yang pasti langsung aku omongin sih, langsung komunikasiin kayak kita entah teleponan, entah ketemu, ya biar enak aja langsung diomongin gitu kan, kayak biar kita tahu juga semua masalahnya. Jadi jangan sampai ada miskom lagi. Miskom ini biasanya kan kita berantem tuh karena suatu hal tuh karena miskom juga pasti awalnya biasanya kan. Entah ada yang nggak keomong, entah ada yang apa. Betul. Entah juga kadang ada yang moodnya lagi jelek terus tiba-tiba ngajak berantem. Wah. Suka begitu. Siapa ya? Siapa ya? Biasanya. Oh, biasanya. Oke. Biasanya Ini in general ya? general ya. Mau cowok cewek bisa, Oh, oke, cuman oke. mostly-nya cewek. Enggak. Enggak ya, sorry. Nggak setuju. Nanti cewek-cewek nih komplain nih. Iya, Feminis, makanya. Sorry tolong ya. jangan diserang. Sorry ya. Oke, lanjut. Nanti bidang 5 nganggur. Waduh. Oke.
tadi apa pertanyaan jadi lupa? Gimana kalau lagi berantem? Iya, Gimana solusinya kalau lagi gitu. berantem? Solusinya itu komunikasi yang penting. Karena mau ya kalau nggak diomongin kapan kelarnya berantem terus. Betul. Kayak gitu. Boleh kamu. Aku sebenarnya sama, cuman ini aku perjelas apa sih namanya? Iya. Iya, perjelas ya. Aku perjelas kayak intinya adalah kalau misalnya berantem kayak ya itu dikomunikasin, kayak jelasin kayak apa sih yang kamu rasain. Aku ya misalnya aku ngerasain apa sih, apa yang aku rasain tuh aku jelasin ke dia. Terus nanti dia jelasin balik dong POV dia tuh gimana gitu. Terus kalau bisa jangan lewat chat. Karena kalau lewat chat nanti bakalan kayak ada miskom lagi gitu Tambah loh. miskom, Iya ya. kan? Karena kan dia maksudnya A, karena kita lagi emosi lagi apa tuh, jadi kita nangkepnya tuh yang lain gitu, nangkepnya B, malah di miskom lagi. Jadi better langsung telepon aja sih, atau emang ketemu langsung biar lebih clear semua, lebih jelas gitu. Oke. Siap. Kemudian Nggak relate ya, Kak? Relate Oh, nggak nih? gimana? Ya, Relate tahu nggak? kok. Oh tahu, tahu. aman. Oke. saya berusaha netral. Oke, ini mungkin kita bakal hubungin ke ajaran kita Buddhis. Terus menurut kalian ada nggak sih solusi berdasarkan cara Buddhis gitu?